Kan judul di sini kebenaran firman Tuhan, ya. Prinsip-prinsip mendengarkan dalam berkomunikasi. Ya. Saya ada baca itu bagaimana teknik seorang guru atau seseorang ketika dia berkomunikasi. Bapak, Ibu, dan saya sebagai seorang pengajar, kita tidak lepas dari yang namanya komunikasi. Dan semua aspek kehidupan ini tidak lepas dari yang namanya berkomunikasi, berbicara, berdialog satu dengan yang lainnya. Malah kalau survei membuktikan kaum pria dan kaum wanita itu lebih banyak kalau berbicara itu adalah wanita. Setuju, Bapak Anda? Setuju. Iya. Wanita yang lebih banyak, tetapi memang dari tahun ke tahun survei ini berubah-ubah jumlahnya. Tidak tetap. Kalau saya belum pernah mendengar katanya satu hari 10.000 wanita itu, dan laki-lakinya itu di bawah dari 10.000. Tapi akhir-akhir ini saya mendengar lebih lagi dari itu. Saya tidak tahu itu dari mana sumbernya. Saya tidak tahu pengaruhnya apa, dampaknya apa, sehingga akibatnya apa, sehingga wanita itu lebih lagi bertambah jumlahnya untuk berbicara setiap hari, ya. Dan memang kalau disuruh pilih, atau ada pertanyaan di sini, saya mau kasih pertanyaan, lebih mudah mana mendengarkan atau berbicara dalam sebuah komunikasi? Bicara, ya. Saya juga masih belajar tentang hal ini. Lebih mudah untuk ngomongnya daripada untuk mendengarkannya. Tapi kenapa? Kalau kita lihat dari firman Tuhan, mengapa seperti itu? Ya, mengapa lebih mudah untuk berbicara daripada mendengarkan? Padahal, ya, Allah menciptakan telinga manusia itu ada berapa? 2. Mulut manusia ada 1. Tetapi kenapa lebih gampang untuk ngomong, untuk bicara daripada untuk mendengarkan? Padahal Allah sudah menciptakan telinga kita 2. Harusnya kalau dihitung dari jumlahnya kita harus lebih gampang untuk mendengarkan daripada berbicara. Tapi kenyataannya tidak, ya. Nah, dari Yakobus 1 ayat 19 kita diajarkan bersama-sama di sini. Saya percaya Bapak Ibu bukan baru kali ini membaca kebenaran firman Tuhan, tapi tidak apa-apa. Setiap hari firman Tuhan yang kita dengarkan itu bermanfaat buat kita, dan itu berkatnya selalu berbeda-beda yang kita dapatkan, walaupun firman Tuhannya sama yang kita bacakan, ya. Yakobus 1 ayat 19, kalau tidak keberatan kita akan baca bersama-sama kebenaran firman Tuhan ini. Yakobus 1 ayatnya yang ke-19, ya. Sama-sama kita baca firman Tuhan ini. Ya, 1, 2, 3, ya. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Setiap orang hendaklah, dikatakan di situ, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Ya, tetapi ya walaupun demikian bukan berarti orang yang selalu diam itu juga bukan selalu dia benar, tidak. Memang ada ungkapan atau peribahasa itu adalah emas, katanya begitu, ya. Nah, tidak selalu memang orang yang diam itu tanggapannya positif terhadap dia juga tidak. Bisa saja dia diam karena tidak memahami, ya. Bisa saja dia diam karena dia cuek, atau dia bisa saja dia diam, tidak level saya untuk bicara di situ. Siapalah mereka, mungkin bisa seperti itu, ya. Tetapi dalam firman Tuhan ini kita diajarkan untuk lebih cepat mendengar daripada berkata-kata, daripada berbicara. Di kitab Yakobus ini mengajak kita untuk menerapkan kebenaran firman Tuhan ini. Nah, di sini saya akan ambil ada 5 hal yang perlu kita perhatikan dalam berkomunikasi, dalam berbicara terhadap seseorang
seseorang ataupun terhadap murid yang kita layani di sekolah kita masing-masing. Yang pertama, ketika ada seseorang yang berbicara, ya, tidak boleh menyela perkataan itu. Contohnya, saya walaupun usianya lebih muda dari saya, ya, siapapun yang hendak berkomunikasi berbicara dengan kita, biarkan dulu teman kita itu yang berbicara dan jangan disalah perkataannya. Saya pernah mengalami Bapak Ibu ketika ada siswa, saya gini, ketika saya mengajar saya bilang, anak-anak maaf, kalau ibu lagi menjelaskan jangan dipotong dulu ya sayangnya, nanti ibu akan kasih kesempatan untuk kamu boleh bertanya ke ibu. Kenapa? Karena saya itu keseringannya kalau sudah disalah perkataan saya, lupa. Terus tadi udah saya jelaskan, lalu saya bilang, anak-anak, tadi kok sampai di mana ngomongnya? Oh itu Bu, ini puji Tuhan kalau misalnya ingat ya. Tapi kalau nggak ingat, ribut deh di dalam kelas ya. Jadi ini yang perlu kita ingat. Ketika kita membangun satu komunikasi dengan lawan kita, yang ngomong itu jangan disela percakapannya. Tunggu dia selesai dulu berbicara atau mengungkapkan isi hatinya. Kita sebagai guru juga sebagai konselor, ya. Konselor anak-anak murid kita, bagi Bapak Ibu yang wali kelas juga. Kan di sini guru BP, saya tidak tahu kalau di negeri ada guru BP atau tidak, atau BK gitu. Ada tidak ya? Berarti wali kelas yang menjadi guru BK-nya. Sudah harus guru itu memahami bagaimana teknik berkomunikasi. Tidak boleh biarkan anak itu mengeluarkan apa isi hati, jangan dipotong dulu. Gitu ya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, jangan membiarkan tatapan mata kemana-mana. Saya juga nggak bisa. Kalau saya berbicara dengan sesama guru, kalau sudah dia tidak menatap mata saya langsung pasannya Bu ya. Langsung pasannya saya biar itu terus saya tidak nyaman. Artinya apa? Teman yang saya ngomong itu berarti dia sudah tidak serius lagi, sudah tidak fokus lagi. Artinya ketika itu terjadi, pembicaraan harus disudahi. Mungkin dia ada urusan, mungkin dia ada satu pekerjaan sehingga matanya sudah tidak fokus lagi kepada kita. Jadi ketika kita berbicara, usahakan kita tidak kemana-mana matanya, tapi kita menatap lawan kita yang sedang berbicara itu, ya. Lalu yang ketiga, konsentrasi. Ada siswa yang hendak berbicara kepada kita, cobalah. Walaupun guru-guru banyak administrasi yang harus dikerjakan seperti itu ya, tetapi beri kesempatan kepada siswa itu dia boleh menyampaikan isi hatinya dan kita harus konsentrasi, fokus kepada apa yang disampaikan oleh siswa itu. Mungkin keluhan dari rumah, mungkin ada masalah dengan teman, atau selain sebagainya, atau mungkin masalah pelajaran, kita boleh buka hati kita kepada dia. Kita konsentrasi kepada apa yang disampaikan anak itu ya. Lalu yang keempat, memahami perasaan lawan bicara. Ya ini kita perlu mengetahui ada temperamen seseorang ya, melankolis, terus apa lagi? Pragmatis, dikoleris dan sanguin ya. Itu memang orang yang di dalam Tuhan itu sudah diubahkan. Tetapi tidak menutup kemungkinan orang yang kita ajak bicara juga itu mereka mempunyai hati yang ada hati itu berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Ada yang simpan di dalam, ada yang kelihatan gitu ya, ada yang setengah-setengah seperti itu. Jadi harus memahami lawan bicara, jangan sampai ketika berbicara dia tersinggung. Kalau sudah tersinggung sudah di stop, tidak ada lagi bisa untuk dilanjutkan pembicaraan itu. Terus yang terakhir, mengajukan pertanyaan yang tepat ya, supaya tidak terjadi perselisihan. Ketika kita boleh menanyakan sesuatu kepada lawan bicara kita boleh menanyakan yang tepat. Jangan sampai menyinggung perasaannya terhadap anak didik kita atau orang tua murid yang datang ke sekolah. Mungkin mereka komplain, tugasnya banyak banget sih Bu, PJJ belum ngasih ini, belum mata pelajaran kita ini. Nah, kalau kita meresponinya dengan tanggapan yang negatif, akhirnya terjadi apa? Perdebatan, konflik antara guru dan orang tua. Apalagi kalau kita sebagai anak-anak Tuhan itu sungguh tidak diinginkan ya. Jadi ini yang saya bisa sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya. Ini juga menjadi pelajaran buat saya. Bukan saya sok-sok bisa, tidak. Saya juga masih belajar akan hal ini, tentang bagaimana kita berkomunikasi dan firman Tuhan mendasarinya. Lebih baik kita banyak mendengarkan daripada kita banyak berbicara. Orang lebih menghargai itu.
sedikit berbicara tapi sampai sasaran, sampai ke fokus, lebih lagi kita dihargai akan hati. Bukan kita gila dihormati orang, tidak. Tetapi siapa kita, itulah yang kelihatan dari diri kita. Ya, jadi dari firman Tuhan pada pagi hari ini kembali kita diingatkan untuk kita boleh bersama-sama di tengah-tengah kita boleh melayani anak-anak di mana kita boleh ditempatkan oleh Tuhan menjadi konselor yang sungguh luar biasa, menjadi perpanjangan tangan Allah dalam kehidupan kita sehari-hari sehingga anak-anak di dekat kita merasa nyaman. Ketika mereka hendak berbicara kepada kita, kita boleh layani mereka dan kita boleh dengarkan apa menjadi keluhan mereka dan kita berikan masukan kepada mereka sehingga mereka juga boleh kuatkan imannya di dalam Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Biar firman Tuhan yang sudah kita dengarkan pada saat pagi hari ini bisa memberikan kekuatan kepada kita dan kita boleh semakin lagi bisa melakukan yang terbaik untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan Bapak Ibu beserta saya juga semakin lagi menyenangkan hati Tuhan. Ya, kita akan bersama-sama mainkan pujian ikut dikau saja Tuhan. Ya, 1, 2, ya. Ikut dikau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ikut Dikau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Bapak Ibu saya ajak untuk bagi berdiri bersama-sama. Kita akan berdoa buat saudara firman juga kita akan bersama. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu buat firman-Mu yang sudah kami baca, kami dengarkan bersama-sama Tuhan. Kami memohon ampun di hadapan Engkau buat dasar kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Kalau ada selama ini Tuhan Yesus sikap kami, perbuatan kami yang tidak menyenangkan hati Tuhan tentang berkomunikasi ini, tentang berbicara, berdialog antara satu dengan yang lainnya, dengan rekan sekerja Tuhan, baik di sekolah, di gereja, di lingkungan di mana Kau tempatkan kami berada Tuhan Yesus. Ampuni kami Bapa, ingatkan kami Tuhan akan kebenaran firman-Mu untuk kami lebih banyak mendengar Tuhan daripada kami berbicara Tuhan Yesus. Sehingga dalam setiap perkataan kami mohonkan Tuhan Engkau mengurapi setiap perkataan yang keluar dari mulut bibir kami Tuhan, sehingga ketika kami boleh berkata-kata banyak jiwa-jiwa yang boleh dimenangkan, banyak jiwa-jiwa yang boleh diteguhkan Tuhan imannya kepada Engkau. Mereka boleh merasakan kasih Tuhan mengalir dalam setiap perkataan, dalam setiap pembicaraan yang kami boleh sampaikan kepada siapapun Tuhan. Kami boleh berbicara, kami boleh berkomunikasi Tuhan Yesus. Ingatkan selalu akan firman-Mu dalam setiap kehidupan kami, sehingga kami boleh belajar Tuhan dari sehari ke sehari menjadi lebih baik Tuhan dari hari-hari yang sebelumnya. Pakai setiap kami menjadi alat-Mu, perpanjangan tangan-Mu dimanapun kami boleh berada dengan segala keterbatasan kami Tuhan. Dan saat ini kami juga berdoa Tuhan disebut keberadaan bangsa dan negara kami Indonesia tercinta ini. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu dengan kondisi saat ini Tuhan yang begitu banyak Tuhan Yesus, hal-hal yang membuat kami menjadi khawatir, menjadi takut dan gentar. Tapi kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus Engkau memberikan kekuatan, kemenangan bagi setiap kami yang senantiasa mengandalkan Tuhan. Dari segi virus yang ada juga yang masih melanda Indonesia juga dunia ini, bahkan ada varian baru yang sudah ada Tuhan, kami mau tolak itu, patahkan semua itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tidak kami izinkan virus itu boleh masuk di Indonesia ini Tuhan. Mari tolong kami dengan situasi keadaan seperti saat ini Tuhan Yesus yang tidak mendukung untuk kesehatan tubuh kami, tapi kami percaya punya Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, yang senantiasa Tuhan membentengi kami, menutup mulut kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Secara manusia kami jujur, khawatir dan takut, tapi kami percaya orang yang hidup di dalam Tuhan, perlindungan kami ada padamu Tuhan Yesus. Kami
kami juga berdoa buat setiap sekolah di mana kami melayani Tuhan, Engkau juga boleh berkati. Para orang tua murid juga Engkau boleh berkati Tuhan, khususnya bagi mereka yang belum percaya kepada Engkau. Mari pakai rekan-rekan guru untuk boleh bekerja sama Tuhan, memenangkan jiwa-jiwa yang ada ini di depan mata kami Tuhan Yesus, sehingga mereka juga boleh menerima Engkau sebagai juru selamat dalam kehidupan mereka. Kami juga berdoa setiap anak didik kami mungkin ada yang sakit Tuhan, jamah sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Bagi orang tua murid juga yang sudah putus dalam pekerjaan mereka karena pandemi yang sedang merajalela saat ini Tuhan, sehingga mereka mengganti pekerjaan mereka Tuhan, Engkau yang boleh memberkati setiap orang tua murid yang ada dimanapun kami boleh berada. Kami juga berdoa buat kepengurusan KKG yang ada Tuhan, mari hidupkan kembali KKG ini Tuhan Yesus. Mari Engkau berkati kepengurusannya yang ada, jerilah mereka Tuhan, hanya Engkau yang boleh memberkati. Tidak ada yang sia-sia di hadapan Tuhan apa yang dilakukan oleh kepanitiaan KKG yang ada beserta kami guru-guru Kristen sekolah dasar yang ada Tuhan. Kami juga berdoa buat kepengurusan MGMP juga kami serahkan ke dalam tangan, bahkan pembina Kristen juga kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, biar Engkau yang boleh melawat mereka, memberkati mereka, bahkan menyertai mereka. Terima kasih, terpuji nama-Mu Tuhan Yesus. Kami serahkan doa-doa kami ke dalam tangan-Mu, dan biar Engkau yang boleh jawab seturut dengan kehendak-Mu Bapa. Terpuji nama